warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa tusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Juri, seluruh panitia penyelenggara, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Ancaman Orang yang Enggan Menunaikan Zakat. Hadirin yang berbahagia, hidup ini memang banyak cobaan dan ujian. Kalau banyak cucian namanya laundryan. Dan ujian dalam bentuk harta ialah membayarkan zakat. Janganlah seseorang mengira bahwa hartanya yang berlimpah dapat menyelamatkannya. Jika seseorang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola harta, maka niscaya ia akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Zakat termasuk daruriyat, perkara-perkara pasti dalam agama Islam. Maka barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka dia termasuk orang yang kafir dan keluar dari agama Islam. Ancaman-ancaman orang yang enggan menunaikan zakat tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Fayawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka niscaya ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maksud dari menafkahkan di jalan Allah yaitu membayarkan zakat, infak dan juga sedekah. Bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat, maka niscaya ia akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Ancaman bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat terangkum dalam 3D. Bukan dilihat, diraba, di terawang. Itu THR kita nanti lebaran. Tunggu ya teman-teman. 3D. D yang pertama yaitu ditusuk dengan besi panas dari api neraka. Salah satu ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat yaitu ditusuk dengan besi panas yang berasal dari api neraka. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari. Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Lalu Abu Dzar lewat dan berkata, "Beritahukanlah kepada orang yang menyimpan hartanya, orang yang enggan berzakat,
maka dia akan ditusuk punggungnya hingga tembus lambungnya dan juga ditusuk tengkuknya hingga tembus keningnya. Na'udzubillahi min dzalik. D yang kedua yaitu dililitkan ular yang beracun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu lahu ma yuaddi zakatahu muthila lahu ma lahu yaumal qiyamah syuja'a aqra'a lahu zabibatani yutawwaqahu yaumal qiyamah thumma ya'khud bilihzi maitihi ya'ni bishiqqaihi thumma yaqulu ana maluka ana ahzuka thumma tala la yahsabanna alladhina yabkhulun al-ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang enggan menunaikan zakat padahal dia diberi harta oleh Allah, maka niscaya ketika hari kiamat harta-hartanya akan didatangkan berupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun dan juga bercabang dua lidahnya. Ular itu akan melilitkan di tubuh mereka dan juga ular itu akan mengatakan kepada mereka, aku ini adalah hartamu, aku ini simpananmu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil yang diberi harta oleh Allah menganggap bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu amat sangat buruk bagi mereka. D yang ketiga yaitu diseruduk hewan ternaknya. Maka barang siapa yang memiliki hewan ternak yang tidak menunaikan zakatnya, ia akan mendapatkan azab dari hewan ternaknya berupa amukan dan siksaan. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Tidak ada orang yang memiliki unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, maka niscaya ketika hari kiamat tiba, binatang-binatang itu akan datang menghampirinya dan menyeruduk dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak dengan kaki mereka. Lalu ketika binatang-binatang tersebut sudah habis, lalu kembali binatang-binatang itu lagi sampai akhirnya selesai manusia dihisab. Maka dari itu kita jangan sampai melupakan kewajiban kita untuk berzakat agar terhindar dari 3D. Apalagi sekarang ada Basnas, lembaga terpercaya untuk menunaikan zakat. Karena Basnas mengajak kita untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi termasuk pendidikan dengan menyalurkan dana terbaik. Ke pasar Pahing beli alpukat, sekalian beli tomat dan nanas. Jika kita ingin bahagia di akhirat, maka tunaikan zakat di Basnas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.